Kepulauan Riau, kenali budayamu, cintai negerimu, cita pertahanan nama bangsamu. Masyarakat sama bagiku, melukis sejarah, memajukan budaya, kita moga bersama. BPNB Kepri, Kenali budayamu, cintai negerimu. Sobat budaya semuanya, selamat berjumpa dan selamat hari ini buat sobat budaya semuanya. Tetap dalam kanal YouTube-nya BPNB Kepulauan Riau. Dalam video Bibut Bincang Budaya, daripada semua sobat budaya yang ngajak ribut dan pada gabut ujung-ujungnya, mending tongkrongin deh kanal YouTube-nya kita. Yaga. Oke, semuanya. Woi, tepuk tangan dulu semuanya. Sobat budaya semuanya, kali ini kita sudah ada menghadirkan beberapa pembicara yang juga insya Allah akan menginspirasi sobat budaya semuanya yang ada di mana saja yang sedang menyaksikan ini, dan jam kapanpun, waktu kapanpun itu sobat budaya sedang menyaksikan podcast kita Bincang Budaya pada kesempatan hari ini. Beliau merupakan salah satu seniman senior yang ada di Kepulauan Riau tentunya, dan khususnya di Tanjung Pinang. Beliau adalah orang yang seniman yang sering kali berkiprah dalam dunia tari. Dikenal dengan nama Bapak Said Parman. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan satu lagi ada namanya, ini namanya agak susah sebetulnya. Panjang namanya itu, nggak tahu juga ini Pak Said ngarang namanya panjang banget kan. Nama itu adalah Doa, tapi kita singkat karena lebih akrab dipanggil dengan sebutan Bang Iit. Yo, tepuk tangan juga. Bang Iit ini adalah satu orang musisi. Beliau ini adalah musisi yang sempat sekolah di ISI Yogyakarta ya Bang ya. Di ISI Yogyakarta, dan sekarang pulang kampung. Tadinya merantau, terus dia pulang kampung. Nah, Pak Said Parman. Aduh, ini sebetulnya terinspirasi sekali sama Pak Said. Karena kan beberapa kiprah Pak Said ya, kalau misalnya Anda dengar dari seniman-seniman tari yang ada di yang ada di Kepulauan Riau, tentunya di Tanjung Pinang ini, bagaimana sampai karena kan waktu itu pernah podcast juga sama Kak Sinta Karimun. Ya, istrinya Ibu Ngloni. Kalau Kak Sinta tuh selalu nyebut nama itu Bang Said, selalu nyebut nama Bang Said. Nah, istilahnya itu senior kakak ndak, ini kakak ndak, kakak istilahnya banyak berguru sama beliau ndak, maksudnya kayak gitu kan. Ini istilahnya apa? Namanya banyak sekali yang terinspirasi dan juga menjadikan Pak Said Parman ini salah satu promotor kesenian bagi beberapa seniman-seniman yang ada di Kepulauan Riau tentunya. Dan juga kan beberapa kawan-kawan di Tanjung Pinang udah nggak awam lagi tentang Pak Said, adalah seniman tari yang memang berkiprah di bidangnya. Nah, ini boleh dibocorin dulu nggak nih Pak Said? Nah, gimana sih perjalanan Pak Said untuk membangun dan juga mendampingi kawan-kawan seniman yang ada di Tanjung Pinang khususnya, dan juga di Kepulauan Riau umumnya dalam kiprah di dunia tari. Sila Mas Said, kita bagi sama sobat budaya yang ada di rumah. Dibatasi tak waktunya nih? Nah, enggak, ini terserah Pak Said deh. Oh gitu. Baik. Tapi sementara kita mulai dulu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin.
baik saya akan mengkilas balik nih, tapi tidak ujuk-ujuk langsung di Tanjung Pinang. Iya, Kiprah saya tentunya tuh kan. kan awalnya tuh bukan di Tanjung Pinang, Betul. di Pekanbaru. Di Pekanbaru dulu ya Iya. Pak Said ya. Jadi saya kaget ketika Sinta pernah podcast, saya suka menyebut nama Pak Said. Sebenarnya manusia tari, manusia apa? Ya manusia tari lah. Saya lebih spesifik ketika 92 diangkat sebagai CPNS. Itu hampir 14 tahun tuh ya kawan-kawan yang masyarakat tari Riau yang lebih menikmati keberadaan saya gitu. Kalau Tanjung Pinang ini baru 2003 pada saat persamaan setelah Nih, mic di sini. berdiri. Ya tolong atur tangan sakit. Baru 2003 ya Pak Said? Iya baru 2003. Artinya tidak begitu tunak sih bersentuhan dengan kawan-kawan seniman, hanya beberapa periode ketika saya dipercayakan oleh kawan-kawan sebagai Dewan Kesenian Kota Tanjung Pinang kan gitu. Ya cuma sempat bikin workshop tari, musik, teater, sastra sama seni rupa. Oh Ya, iya. kebetulan Jadi di- sempat membina beberapa workshop ya Bang? Iya, kemudian ya pagelaran-pagelaran yang sifatnya ya seperti inilah, seperti di Dinas Kebudayaan, pagelaran apresiasi pelajar, sanggar umum, kemudian ada acara-acara besar tahunan seperti bukan kenduri seni, kalau kenduri seni itu kan Batam ya, di kita rampai budaya Melayu itu di ini gawai seni. Gawai Nah, seni, itu tahunan. ya. Tapi Parade tari gitu iya, kan. tapi terlepas dari itu semua ya keberadaan saya untuk beberapa sanggar yang butuhnya seperti sanggam, seperti keledang gitu ya. Kemudian Bintan Telani, ya semua itu sahabat kita, saudara kita, ya kan komunitas kita. Cuma tidak begitu full seperti ketika saya di Pekanbaru. Sebab ketika di Tanjung Pinang kan ya namanya birokrat jabatan hobi kan, jadi kepala dinas itu. Kepala dinas ini kan menjadi sebuah sekatan kita untuk bergaul lebih leluasa karena Intim mungkin iya, ya, karena Pak Said. perintah komandan daerah ini kan lebih dominan, yang harus siap, tak bisa bilang pisang ya. Tapi kalau dengan senimannya bila-bila ada kesempatan aja dialog, tapi lebih pada suasana dialogis saja. Persentuhannya itu jarang sekali. Jadi kalau ketika tadi Sinta sebut betul. Sebab ketika di Pekanbaru itu debut, saya memang mulai itu dengan kekaryaan tadi ya, karena sama juga kita keluar dari kawah akademinya gitu ya. Ya mencobalah bersaing. Tapi ya memang walaupun kita memang sarjana seni gitu kan, ya tidak, karena menilai itu bukan kita, ada tim juri. Biasa kan gagal itu tak masalah. Kita anggap tuh gagal itu kan ada sebuah filosofi sederhana, kesuksesan yang tertunda ya. Tahun berikutnya kita coba lagi berkaca dari pengalaman yang sudah. Ya syukur-syukur sehingga pola garapan saya di Pekanbaru itu hampir 14 tahun itu menjadi sebuah tren penciptaan gitu ya. Ya tak masalah, karena kita juga berbagi secara tanpa sadar. Kita punya pengetahuan, kita punya basic, ya mengolah ruang, mengolah irama, mengolah level, waktu gitu kan. Ya kita berbagi secara langsungnya. Tapi ketika ada penataran namanya kalau sekarang kan macam BIMTEK gitu. Penataran peningkatan mutu, kualitas tenaga pendidik. Nah, lebih banyak pada guru-guru sekolah gitu. Ya kan, guru-guru workshop gitu yang diadakan. Ya di situlah lebih intens kita, karena punya jadwal khusus dalam seminggu itu kan tatap muka, ya sedikit teori, lebih banyak prakteknya. Itu bantai lah kalau bahasa yang sehari itu bertungkus lumus itu kan, bermandi keringat, berbacin badan. Mesra saja suasana cair. Jadi itu kilas balik kreativitas saya di Pekanbaru. Memang waktu itu lebih intens pada disiplin tari gitu ya. Ya karena kita memang basicnya itu. Tapi awal saya di ini teater malah. Oh, malah teater ya? Teater, tari itu kecelakaan aja, malu nak bergabung. Iya, kecelakaan. Akan mau masuk teater LPKJ waktu itu, Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta. Enggak cukup modal, itu kan swasta rupanya. Tapi ketika tim mereka datang ke Kepulauan Riau waktu itu, Kabupaten Kepulauan Riau tahun 79. Itu tim dari LBKJ revitalisasi Mayong Mantang. Waktu itu saya masih bersekolah di Sekolah Pendidikan Guru. Saya lihat tim mereka, saya hafal sampai hari ini. Tim itu diketuai oleh Pak Sumantri Sastro Suwondo, orang asli
Selat Panjang, tapi dia dosen di LPKJ waktu. Sudah tuh Pak Bu Tengku Nazli, itu pakar tari Melayu Deli, keturunan istana. Sudah tuh di asistennya ada Wiwi Sipal, ada Yulianti Parani, orang kita Sulawesi. Sudah tuh ada asistennya Wiwi Sipala. Bagian yang apa yang semacam ngambil film tuh. Dokumentasi. Dokumentasi itu kita real tuh. Nah, ya kan, lain suara lain gambar. Iya, lain suara lain gambar. Iya, Toto Sudarto. Nah, sudah tuh ada Didi Petet lagi. Sudah tuh yang untuk olah tubuh segala macam tuh ada namanya Trisatto. Apa saya tim. Jadi saya terpikir kok banyak orang luar kok peduli dengan budaya apa? Budaya Melayu Kepulauan. Yang diselidiki itu pula kesenian sudah ratusan tahun ketika itu disampaikan mereka 200 tahun lebih. Dah, 2 abad. Iya. Gila. Kita perlu dengar. Terus pilihan mereka ke SPG siswa untuk apa? Macam kelinci percobaan gitu. Iya. Karena SPG kan sampling disiplinnya patuh dibanding SMA, STM, PGA ketika itu kan. Ya. Nah, MAN gitu kan. Mungkin SPG terpilih karena ketat disiplinnya. Ya udah terpilih. Di audensi juga istilahnya tes bakat itu kan. Ya. Ya memang dites oleh mereka di aula. Ya saya kena pas dapuannya yang tak serius, maksudnya bukan raja, bukan cek uang, bukan panglima, bukan permaisuri, ya. Untuk ini aja macam kelakar awang itu, karena dipilih ada 2 orang, saya dengan Abdurrahman 2 orang. Ya masuk 2-2, wah diapuk lah sebagai lakon awang. Nah sentuhan awal itu memang di teater rakyat. Itu yang memotivasi saya begitu tamat SPG meskipun masuk 10 besar boleh milih tempat bertugas ketika itu. Itu kan Pak Razak ketua DPRD, terus Pak Bakir Kandekap boleh milih kan di Kota Tanjung Pinang. Saya enggak, saya pilih mau berangkat, saya tak pilih ngajar. Sebab kalau ngajar lah lama-lama ngajar kawin, udah beranak selesai cerita itu aja. Pulang kampung pamit orang tua ya sama juga berantem juga sih. Ada kasih atau saya coba bapak tak restu, ibu restu, ya berangkat jalan urusan bapak kau aku yang punya tanggung, dia berangkat naik Tampu Maas itu kan belakang punya ngadu. Iya. 2 hari 2 malam itulah cerita. Ini sebuah kilas balik apa riwayat kecintaan saya terhadap seni. Contohnya orang luar peduli loh, kita putra daerah kok senyap-senyap aja. Yeah. Jadi muncul itu. Nah itulah walaupun saya basic SPG tak peduli lah nekat aja ya itu hanya ke Jogja. Iya. Lah daftar Jogja akademis seni tari waktu itu belum ada isi. Iya. Nah itu pasti ya. tak peduli itu yang kecelakaan tuh. Nah, tapi tak pernah di situ saya cerita tuh lain segmen lah. Nah, ya kan lain segmen saya cerita. Ya sampai ada sarjana muda. Nah tapi waktu sarjana muda saya tidak tari tradisi atau tari klasik kontemporer karena saya tidak ada basic SMKI itu kan tidak ada. Tapi kalau SMKI itu biasanya mereka udah jelas nih karena diberi peluang untuk semacam ini kreasi itu, tapi sandarannya harus jelas. Saya cari sandaran itu, saya malah angkat cerita ini daerah Kalimantan Selatan, suku Keharingan. Justru dari daerah Kalimantan Selatan. Iya, sumber cerita. Saya angkat sumber cerita garapan saya untuk sarjana muda itu. Iya. Karena cukup syarat dukunnya buat proposal lulus, oke kamu boleh maju gitu kan. Maju saya susun lah konsep ceritanya dari Keharingan itu siu bungsu bulan bekandang gitu. Sudah istilah sekarang ini kan udah kontemporer tuh. Siu bungsu bulan bekandang. Nah, itu kalau tak terbakar kampus Purwakan Asia yang tenggelam gara-gara gempa. Mungkin ada arsipnya kan. Mungkin anak moga-moga ketemu gitu ya. Yang setelah S1 sama juga saya justru mengangkat Suita Kai Pame. Bukan tentang hajebat, bukan tentang tua atau hikayat Wan Pu Wan ini bukan Sri Bintang, tidak. Saya karena cerita saya kan terputus. Saya pergi ke Jawa itu memang pergi betul, tak pulang-pulang. Surat pun tak berkirim ke kampung halaman. Kalau saya berhasil berarti kalau saya pulang berarti saya berhasil. Tapi kalau saya tak pulang 2 kemungkinan. Jadi preman besar atau mati tempat orang. Itu aja pertaruhan. Memang nggak ada. Zaman dulu kan pakai telegram segala macam. Belum ada cak WA. Tak ada. Telepon pun numpang payah kayak gini. Nah, itu pertaruhan orang tua gitu aja. Kalau saya pulang nanti berarti saya selesai. Tapi kalau saya tak pulang 2 kemungkinan. Saya gagal tempat orang jadi preman besar, jadi setan atau mati gitu kan. Iya. Itu aja.
Tidak ada ya, siapa rindu dengan saya dia datang lah. Ada juga datang nengok jenguk hidup tak mati kan dia kan anak saudara aku adik ipar aku gitu yang punya rezeki lah ya sama antara anaknya aku lah dia jenguk. Ya udah masih hidup sehat ya udah. Nanti cerita dia bawa pulang gitu kan. Jadi memang tidak ada. Alhamdulillah rampung S1 rampung. Nah, mulailah. Tapi saya tekad pulang tuh kuat. Iya. Saya harus pulang ke Riau ya, pulang. Apa yang membuat waktu itu tekad bulat untuk pulang ke kampung halaman istilahnya gitu Pak? Sederhana aja kalau kata baiknya mengabdi aja lah, berbagi ilmu kan. Hanya sesederhana itu. Iya, pulang pokoknya. Pulang. Sebab kan sebelum saya ke Jogja saya juga melihat suku-suku kita dari saudara kita suku yang lain. Sekolah pokok pisangnya bisa berhasil kok. Iya. Bahkan lebih keberhasilan yang mengalahkan penduduk setempat. Itu kan sebuah contoh, mereka tekun gitu, telaten, tunak gitu kan dalam kehidupan mereka menyiasati di mana mereka berada. Lah kenapa saya tadi basic saya dah sekolah SPG, sekolah pendidikan guru lagi. Masa bisa gagal menantau tempat orang? Enggak lah, nasinya sama kok dimakan, airnya diminum sama juga jenisnya. Tak ada padat, tak ada cair kan. Iya. Ya hidup lah. Tapi kan Pak Said kayak gini maksudnya tuh. Ini satu kendala yang mungkin dirasakan sama anak-anak zaman sekarang mungkin ya Pak ya. Ya, silakan. Tapi nggak tahu juga nggak tahu juga apa yang dirasakan selanjutnya gitu kan. Karena kan banyak juga teman-teman yang merantau. Iya. Gitu kan. Misalnya sama seperti Pak Said. Misalnya kita itu sekolah ke kota besar. Kita anggaplah kota besar karena mungkin lebih banyak mallnya mungkin ya Pak ya, atau lebih banyak Dulu belum ada. Kalau dulu kan belum ada ya Pak ya. Sekarang ya. Tapi kalau dulu kan mungkin lebih banyak angkringan atau apa, dan pergaulan juga mungkin wacananya lebih luas daripada yang ada di kampung kita. Ya. Nah, banyak yang kuliah di kota besar, tapi begitu pulang itu enggan tuh karena apa? Karena mungkin mempunyai batasan. Kalau mungkin kata orang Melayu itu tak sedap lah, nanti tak jadi apa. Ini ada nggak sih Pak Said dulu waktu zaman Pak Said, waktu misalnya pulang kan dengan bermodal yang sangat sederhana, istilahnya mau membangun negeri, mau membangun kampung halaman, istilahnya gitu kan ya Pak Said. Ada nggak sih ketakutan waktu itu ketika mau pulang ke kampung halaman? Istilah udah selesai nih kuliah di rantau orang, terus Pak Said pulang ke kampung halaman, ada nggak sih ketakutan sendiri? Ya dapat dibilang ketakutan tak ada. Tapi kenyataannya memang terjadi. Oh, kenyataannya memang terjadi ya. Kan salah kita mensandingkan negeri, mengkomparasikan negeri. Kalau Jogja, Jawa umumnya Jogja, kehidupan kesenimanan itu memang memiliki masyarakat yang siap mengapresiasi. Iya. Tapi namanya Riau waktu itu, tapi kita bicara dulu ya, masih regionnya kabupaten. Betul. Ya, tidak, masih sempur kita. Tapi kan ketahuan itu kan setelah saya pulang, menganggap situasi apresiasi masyarakat itu udah sama tingginya antara Jawa dengan Riau kan? Riau ya. Awal, tapi ternyata setelah saya pulang akhirnya 5 tahun juga saya lontar-lantung. Lontar-lantung itu 5 tahun ya. 5 tahun tambah terasa karena kita bujang ya lalui aja. Sempat jualan di Plantar KUD, sempat kerja di pabrik mebel. Sempat jualan? Iya, jual ikan. Jual ikan Pak? Iya, jual ikan di Plantar KUD itu. Ikan bilis. Ikan bilis justru ikan bilis. Nah, itu kita pergi. Kirain ikan Napoleon. Ikan ini yang modal waktu itu 30.000, 40.000, 50.000 kita udah dapat. Nenteng pemasukan satu hari itu kan dari selisih harga dari kita ngambil sama yang punya kelong dari daerah Sebau, dari daerah Madung itu kan kita antar goni, antar duang, besok bilisnya udah kering nanti saya tunggu di Plantar KUD ya kita tunggu di sana aja. Nah, tadi tenteng karung ikan bilis itu kita bawa ke los dalam tuh kita tawarin lah harga yang kita udah survei lah cak konon tuh. Ya lumayan lah untuk ngopi ngerokok kan hidup bujang. Iya. Terus sempat juga di mebel ya? Di mebel Batu Lapan tuh yang tapaknya jadi rumah makan Abu depan kantor Camat Timur tuh. Lama juga situ menggantung ijazah sendiri gitu kan. Ya tak apa-apa lah kita kan harus harus hidup. Ya mengharapkan dari karya kesenimanan itu kan tekor terus. Pernah jualan di Pamedan. Iya itu saksinya Husni Zarud ada utangnya sampai sekarang juga belum dibayar. Ya Husni Zarud kan jadi percetakan kemarin kan. Cetak tiket segala macam poster. Tanyalah dia masih hidup. Ya namanya kegigihan bersama kita lalui. Indah aja gitu. Kesannya tuh indah aja kemudian pesona di Kacapuri.
kita memprediksi penonton banyak itu, ada yang pegelaran nilai semacam model Guru Soekarno Putra gitu kan, mengelaborasi. Itu waktu itu kan jadi kubu paling eksklusif paling ya. ngetren. Ya. Kalau misalnya kita ikut Kinarya GSP itu dianggapnya udah glamor kan, Mahadewa gitu kan ya Dia termasuk sukses kan di kancah nasional. Ya itu pengalaman saja, sejenis pengalaman saya di Kota Pontianak. Untuk cerita bahwa saya juga istilah bahasa Jawa itu ketemu situasi, kalau aku tahu gini bang, aku di Jogja, tapi udah terlambat kan, kita udah punya niat balik kampung. Akhirnya tes pegawai 2 kali di Kacapuri. Termasuk juga ingin masuk di sini, mau berdiri kan. Betul, ada sahabat saya namanya Gatot Winoto, Yuswa Dinata, Juju Ramadi Esram, terus Bu Sri Ginting, Bu Sri ya, istrinya Dr. Ginting. Itu kan seangkatan saya tes dulu. Nah, tapi mereka kan punya nasib bagus. Tidak mengatakanlah mereka punya alih karena tes itu juga fair gitu ya, fair sekali. 2 kali saya tes Kacapuri, nggak jebol, nggak keluar juga pengumuman saya di RRI. Ya udah, berarti kan belum rezeki. Nah, ketiga kali ada peraturan untuk penyelenggara penerimaan S1 pegawai CPNS tidak boleh lagi ke kabupaten kota, harus ibu kota provinsi. Justru di sana saya tak ada kenalan yang lulus. Dilalai Taman Budaya se-Indonesia bukan butuh pegawai. Itulah penyebab utama saya lurus kayak peluru itu. Iya. Langsung memang dibutuhkan sarjana tari pertama kan gitu keren kan. Tapi aku nggak tepuk-tepuk, syukur aja gitu. Tapi kan waktu itu Pak Said, maksudnya tuh kayak gini, dari beberapa perjalanan Pak Said dari pulang dari kota besar istilahnya kan gitu, pada waktu itu pada masa itu yang gadget juga kita tuh masih aneh gitu ya mungkin ya Pak Said ya? Belum ada ya Pak Said ya? Belum. Masih zaman telegram. Jangan gadget, telegram lah paling cepat. Ngirim duit pakai wesel. Betul, wesel pakai hitung huruf. Pager. Pager belum. Pager belum. Pager di Pekanbaru. Iya. Nah, maksud Anda tuh kayak gini. Ketika zaman itu Pak Said pulang, istilahnya sudah modal sarjana maksudnya itu gitu ya. Tapi Bapak masih harus beradaptasi dan juga masih yang tadi cerita Bapak kan jualan bilis, kerja di tempat mebel. Sebetulnya apa yang memotivasi Pak Said pada waktu itu? Memotivasi untuk terus bergerak maksudnya tuh. Biar apa nih? Istilahnya, nggak apa-apa deh kayak gini, kita harus lewatin ini dulu. Nggak apa-apa harus ini. Akhirnya Pak Said berjuang, tes CPNS beberapa kali nggak jebol, istilahnya gitu kan. Sampai akhirnya Pak Said jadi apa yang Pak Said inginkan sampai saat ini. Mengalir aja sebenarnya, mengalir. Tidak ada terpatri membangun sebuah mimpi, cita-cita. Yang ada itu sederhana, menyandarkan pendapatan yang pasti itu. Jadi sebelum dapat yang pasti, ya tentulah PNS kan, waktu itu bukan ASN, PNS. Walaupun dia kecil kan pasti dia kan. Betul. Nah, tapi yang namanya yang di luar itu kan menjadi lain. Kita nak berdagang ya berdagang lah, kan nak jadi buruh lah, itu aja 2 pilihan. Ya kalau kamu tak mau ya hiduplah seperti biasa, cari teman sini ya malu juga lah kan, kita sarjana. Tapi kan waktu itu kan, maaf Pak Said, waktu itu kan gaji PNS juga kan nggak terlalu tinggi kan? Iya betul. Ketika saya itu kan cuma 61.800. 61.800. Iya. Waktu kira-kira tahun 92. Nah, CPNS kan. Nanti murni setelah LPJ kan baru 81.000. Iya, 81.000. Tapi itu kan pasti. Betul. Memang sudah ada semacam kebutuhan hidup layak, kajian. Kalau sekarang outsourcing seperti itu ya. Kebutuhan hidup layak mulai dari odol, sendas, panun, kolor ini semua dihitung. Ya, betul. Makanya saya ingat sumpah itu yang namanya pegawai itu berangan anak kaya raya. Karena haknya itu memang udah cukup, tapi tidak miskin, tidak melarat, cukup aja. Berkecukupan ya. Berkecukupan, cuma tiap 2 tahun kan munggah, naik gitu kan. Iya. Nanti kan megang mendapuk satu jabatan kan gitunya. Waktu saya itu kan 100.000 kemarin kasih sarana dan prasarana kebudayaan Riau kan. 100.000. 1 Riau. 1 Riau. Ya tak apa-apa, itu pasti. Yang merdeka kan ketika Gus Dur jadi presiden berapa kali lipat. Betul. Kemudian diturun balik kan, dihitung nanti bisa bangkrut negara Indonesia kan. Ya risiko lah, tapi sempat menikmati berapa bulan kan. Iya. Nah, itu sepenggal cerita. Tapi walaupun saya di PNS, geliat untuk menyalurkan bakat minat itu tak pernah padam. Terus saja. Nah, cuma saya punya batas. Ketika saya masih menjabat kasih sarana, saya masih oke
untuk masuk di satu komunitas bernama sanggar atau grup ya. Tapi begitu saya kabit lah tak bisa lagi. Saya yang membingkai diri walaupun itu boleh. Sebab saya berpikir ketika kita sudah menjadi kabit di eselon 3A provinsi lagi, kita masih ngayomi sebuah sanggar, kumpulan, pasti secara emosi. Betul. Nah, ini yang saya tak mau. Saya paham betul itu pahit, pahit getir, kawan-kawan itu saya harus lepas. Nah, itu konsep hidup saya selaku abdi ya orang birokrat budaya. Kenapa kita duduk di sebenarnya kasih pun tak boleh, tapi saya masih bisa kucing-kucingan. Tapi dengan tindakan yang fair. Kalau memang nanti seluruh pemilik kebudayaan dapat Honda, ya memang kita itu berapa mampunya. Kita bagi, tak ada cerita. Nanti peralatan kesenian macam gong, genang, pasu, biola, akordeon kan, segala macam kita hitung sama kebutuhan. Tak ada pakai kaji-kaji, pokoknya bagi. Selesai. Nah, syaratnya mereka kabupaten kota buat kriteria dapatnya cuma saya sanggar sekali yang utus supaya tak kelahi kan. Kelahi tidak ke kita, kelahi di dia aja. Gitu aja konsep yang kita buat. Tapi perlakuannya sama, tak ada pilih kasih. Makanya ketika saya megang di gabung merger di provinsi Riau selaku kabit di eselon 3A, memang saya lepas Sanggar Mala ini. Tapi Sanggar Mala ini lah wadah saya mengasah segala berekspresi ya. Bebas sebebasnya melatih disiplin anak-anak tari musik. Disitulah saya tempa mereka. Memang disiplin kata pertama. Betul. Untuk sukses. Disiplin, tidak ada kata tidak. Jangan pernah berlindung bahwa seniman yang bebek bohong. Disiplin tidak. Cuma beda di sebelah kita tidak seperti tentara kan. Kalau tentara kan sumpahnya macam-macam gitu kan. Kalau kita tidak, komitmen ini aja, nurani aja, kebersamaan. Kemudian konsep kejujuran dan transparansi itu memang mutlak. Kalau itu mau langgeng. Makanya setelah saya keluar dari Pekanbaru, itu mereka tetap eksis. Bahkan karya-karya saya tetap mereka pertahankan sedapat mungkin gitu. Di dokumentasi. Bahkan terakhir memang saya numpang menyimpan di balai ini contoh-contoh karya, ya maaf ya kalah rekaman zaman dulu harap maklum aja ya. Pita ya pakai handycam. Betacam. Yang kameranya masih besar-besar itu kan ya. Kadang gambar dapat ada cahaya hilang, suara pun hilang gitu kan. Tak bisa diedit. Kadang suara kemana, gambar kemana. Tapi sebagai rekam jejak masih utuh. Betul, komposisi pola lantainya masih gitu. Ya saya bersyukur juga balai mau ikut menyimpan. Saya bilang tak masalah, cuma kita begini aja, siapa mau perlu nanti ya silakan aja, yang penting ada bahasa. Nah, ya tak ada masalah. Saya pun berterima kasih karena ada berapa kali saya nyimpan di rumah juga. Ya namanya laptop bekas. Rawan virus kan gitu. Ya udah katutan rusak. Jadi saya rasa seperti itu. Sampai hari ini juga meskipun saya di Lingga, ya pindah ke Lingga gitu ya. Ya tetap juga kecintaan itu tak pernah habis. Cuma peluang untuk selalu berdialog itu sedikit inilah, mungkin karena kesibukan atau memang lupa. Kita memang kalau prinsip saya itu saya jarang untuk nonjol diri itu memang tak suka. Sangat tak suka gitu. Ya pure sajalah bergerak, berbuat ya seperti saya membangun yayasan konservatori seni itu kan sebuah niatan, muara akhirnya itu memang berdiri sebuah perguruan tinggi seni, tapi sudah berapa kali mencoba gagal gitu. Karena mungkin salah pilih teman gitu ya. Salah pilih teman, salah pilih orang. Tapi saya waktu dulu pernah juga di dialog interaktif RRI gitu. Ya kalau kita tak bisa, pemerintah daerah tak bisa membangun sebuah institut seni atau minimal fakultas seni minimal gitu numpang di fakultas yang ada, tapi khusus seni pertunjukan ya. Karena sekarang ini luar biasa sumber daya kita di bidang di bidang kebudayaan dan di bidang seni luar biasa provinsi Kepri. Sungguh kalau itu dibiarkan sayang sekali. Cuma kesempatan saya ingin berdialog dengan Pak Gubernur kan belum dapat. Kan kita surati anaknya sudah. Malahan kan kadang kalau misalnya terlepas dari obrolan kita ya Pak Said ya. Orang yang mau ngambil jurusan sastra Melayu aja mesti lari dulu ke Medan, kalau enggak ke Jogja. Betul. Justru kadang Jawa Tengah. Iya, ke Jawa ke daerah Pulau Jawa atau justru ke Medan kan ya. Utaranya Sumatera. Nah, itu maksudnya itu padahal kita sendiri Basic Lingua Prangga.
Iya, Nggak tahu itu jawabnya dia. gimana. Makanya mudah-mudahan ini terdengar ya oleh beliau-beliau yang amat berhormat, pemegang teraju pemerintahan, yang liurnya asin, yang penanya tajam ya, yang setiap tutur katanya disimak dan didengar orang. Itu mimpi saya yang belum terwujud. Maaf cakap di forum ini juga saya sebutkan, kalau perlu saya harus mencium kakinya, saya cium untuk berdirinya sebuah institusi seni yang seni yang resmi. Sebab itulah jawaban kita. DNA kita itu memang kebudayaan. Jawa itu luar biasa kesadarannya. Saya angkat topi. Walaupun saya orang Melayu, tapi memang tetap Jawa itu basic, dari barat sampai ke timur, sampai ke Osi, nyebrang lagi ke Denpasar, nyebrang lagi ke Lombok, itu luar biasa tatanan kebudayaannya, dan sekolah-sekolahnya dari SMKI, konservatori itu betul-betul, apalagi perguruan tinggi seninya. Iya, dari Sumbar dulu kan ke rujukannya kalau tak ASKI Surakarta ke Denpasar gitu kan, nah, atau ke Jogja gitu. Memang sentralnya di Jogja gitu kan dari awal. Tapi sekarang ini kan sudah muncul ada ISBI. Ya. Saya memang itu cita-cita saya ketika Bu Surya Tati Amanan kemarin itu wali kota, beliau setuju, tapi di level provinsi belum sempat Kongres Kebudayaan berkali-kali itu dibuat oleh dinas berkali-kali ya Pak ya. Iya. Itu. Jadi ya itu kadang-kadang political will ya. Betul. Nah, tapi kita seniman untuk saya ini untuk sebuah salah. Kita terus menyuarakan itu keinginan dan tidak usah berkutat pada itu ya Pak. Iya, tidak usah berkutat pada itu. Ya itu tadi kalau tidak bisa membangun secara utuh seperti isi Jogja ya cukup numpang di satu fakultas. Betul. Iya, karena kita punya SD. Atau justru numpang satu jurusan deh yang paling sederhananya. Carilah dulu untuk rintisan awal kan. Apa kurangnya Kepri kan gitu. Nah, itu dia. Sedangkan kemarin aja dia bisa mendirikan Lanjang Kuning, mensupport Lanjang Kuning segala-galanya dari retribusi pasir, kenapa tidak kan? Dengan otonomi daerah ini banyak peluangnya, tapi itu tadi terpulang maklum lah kepada pemegang teraju negeri kita yang sama-sama kita cintai. Makanya saya tanya tadi, siapa saja nih segmen pasar yang mendengar dialog kita nih, maklum lah yang bercakap ini kan kroco-kroco. Tapi tak usah pandang kroconya lah, pandang apa sih yang dibicarakan gitu ya, diniatin. Itu aja niat saya. Ya seperti itu tapi Pak Said kroco-kroco juga kan, kroconya Pak Said itu besar kan. Gitu. Iya enggak sih? Iya. Awe, kamu ngapain? Ini Awe jangan tidur kamu. Oke, kita nyebrang dulu ke Bang Iit ya, Pak Said ya. Nah ini Bang Iit, ini ada hal yang menarik. Pada dasarnya kan ketika waktu Pak Said, ya ini kan bapak kamu kan. Iya. Gitu. Iya nak. Oh ya. Ketika Pak Said itu pulang dari dari kota besar terus menuju ke ke Riau ya Pak ya, menuju ke Riau dengan beberapa perjuangan untuk beradaptasi gitu. Nah, ya kan belum lahir kok ditanya. Belum lahir ya waktu itu. Menurut ceritanya Pak Said. Gitu. Pulang dengan beberapa perjuangan. Nah, ini kan Bang Iit juga kan maksud itu kuliah di kota besar juga. Jurusan seni juga maksud itu kan. Nah, sekarang itu kembali ke kampung halaman. Nah, apakah ada Pak Said, apakah ada nih kendala-kendala seperti yang ditemui Pak Said, atau justru nggak ada deh, itu zaman bapak aja itu kayak gitu? Apakah zaman sekarang juga kayak gitu atau kayak gimana nih Bang Iit? Kalau dibanding sama bapak, ini sebenarnya bedanya tuh malah gini. Kalau bapak nggak dapat restu, cuma dapat satu restu dari ibu, dari nenek saya kan. Terus nggak ada modal, terus di sana sarana komunikasi nggak ada gitu kan. Pokoknya kesulitannya berat sampai ke tempat studi. Bedanya sama saya didorong, disupport. Itu maksudnya kayak gimana? Tapi hampir 8 tahun. Sampai hampir 8 tahun ya. Terus ada pesawat, sejam 2 jam nyampe, ada HP, ada semuanya kan, ngirim uang hitungan menit kan. Kan? Tinggal gesek aja kan Pak Said kan kalau terus ya nggak butuh perjuangan hidup yang keras kan gitu kan, tinggal minta gitu. Tambah lagi kelarnya lama gitu kan. Ya itu wajar lah, mahasiswa seni
aku juga lama sih sholat Tapi budaya. kesalip sama adiknya. Ya, kesalip sama adiknya. Kaget, dia kaget. Kamu emang suka kesalip sih, It. Terus gimana, It? Kamu gak usah grogi gitu, kamu ceritain aja. Yang paling membeda ya itu, salah satunya ya bedanya kalau zaman bapak dia nggak didukung, kalau kita anak-anaknya, saya kan ada adik lagi nih, 3 nih. 3 beradik, 1 lagi yang nomor 2 tuh Uul tuh juga sama di institusi yang sama. Jadi satu alma mater juga bertiga nih. Iya. Bedanya yaitu kita direstui, gitu. Kita didorong. Cuman balik ke anak-anaknya, menghadapi itu, menjalani itu dengan prosesnya masing-masing. Kalau kendala ya dari pribadi anak-anaknya. Yang bikin kendala ya anak-anaknya sendiri kan gitu. Enggak, maksud aku tuh kayak gini, nah Bang Iit jangan terlalu diplomatis jawabannya. Enggak, maksud itu ketika Bang Iit ini kembali dari kota besar menuju ke ke kampung halaman. Ini ada kendala nggak maksudnya tuh ketika Bang Iit masuk lagi, maksudnya yang tadinya maksudnya udah di sini, kendala udah di sini. Berbaur. Terus sama-sama kita berpencar. Anggap yang di sini sekolah kemana, Bang Iit sekolahnya ke Jogja ya, Jogja. Terus Bang Iit kembali lagi bertemu lagi semuanya itu. Tentu dong ada beberapa point of view dari pikiran itu yang berbeda-beda. Nah, ketika Bang Iit masuk lagi ke sini, apa yang menjadi kendala? Apakah Bang Iit menemukan kendala sama seperti yang Pak Said temui, atau justru enggak, gampang nih bergaul, gampang bikin karya, gampang dan sebagainya, kayak gimana tuh Bang Iit? Sama kendalanya, lebih kurang itu sama, hanya beda dimensi waktunya aja. Artinya gini, ya dimensi waktu beda lah. Kendala, Pak Said umur berapa, kamu umur berapa? Kayak gitu. Artinya gini, di zaman bapak itu ketika dia pulang, memang dari keinginan beliau untuk mengabdi kan. Kalau aku kebalikannya malah kontra, jadi aku memang nggak pingin pulang gitu kan, malah pengen mengabdi, pengen membangun citra diri di tempat orang kan gitu. Nah tapi akhirnya pulang juga, kendala yang ditemui ya secara atmosfer kehidupan dan ekosistem kesenimanan itu beda gitu. Kalau zaman bapak, dia berpikir ketika pulang ke Riau itu atmosfernya sama dengan masih di Jogja, gitu kan? Ternyata bertolak belakang. Tapi kalau aku pulang ke Pinang, malah atmosfernya sudah hampir sama. Dan pola pikir masyarakat atau pelaku kesenian juga sudah makin berkembang. Tambah karena faktor informasi, faktor teknologi membuat para penggiat seni yang tidak bersekolah di institusi kesenian pun malah bisa menimba ilmu lebih mapan daripada kita yang bersekolah. Artinya begitu saya pulang malah ketemu dengan rival-rival, partner dan ekosistem kesenian yang sudah terbangun sebenarnya, Bang. Terus kendala yang paling dialami ya adalah begini, idiom yang Iit bawa ini kan, Bang, sebenarnya sesuai dengan background dari studi dulu ya, etnomusikologi kan, Bang. Artinya di sini idiomnya kan tentang pelestarian nilai dan budaya musik tradisi jauh. Kayak gitu juga kan BPNB-nya itu sendiri. Meskipun itu juga ada inovasi, ada taste-nya sendiri, mungkin ada ilmunya sendiri gitu ya. Lanjut. Tapi tetap akhirnya bentrok dengan berbagai mindset dari berbagai rekan-rekan yang dulunya sebenarnya kita satu haluan, tetapi begitu ketemu lagi jadi beda haluan. Nah, mungkin kalau misalnya bahasa sekarangnya itu bukan beda haluan tapi beda frekuensinya belum nyambung. Ya, maksudnya itu ada frekuensi kan namanya frekuensi kan, ada hertznya beda ya Pak Said ya. Terus yang ini juga hertznya mungkin lebih tinggi. Ya, ada gelombang lurus, ada gelombang rendah. Gitu kan, ada gelombang yang muter gitu, ada juga gelombang yang moshi gitu ya. Jadi itu harus di-match-kan gitu kan. Lanjut, Bang Iit. Terus kalau Iit pribadi memang lebih kurang sama kayak bapak yang akhirnya stuck di 5 tahun kan. Sekitar 5 tahunan dia tanpa aktivitas kesenian yang continue. Nah, tapi tidak selama itu, tidak selama itu. Cuman masih tetap merasa ada titik pergerakan yang terhenti. Sampai sini kan, begitu sampai di sini kan akhirnya terhenti. Itu maksudnya begini, ini coba ngikutin orang dulu, Bang, karena bapak pun pesan gitu juga kan, pulang ke sini kita tak bisa serta merta
jadi nakoda kapal kan gitu. Ya. Yang Nah kita- ini menarik. Tapi Pak Said, ini kan kalau Iit bilang ini seperti yang kata Bapak juga, maksudnya itu kan kayak gitu. Sejauh mana kita harus ngikutin orang dulu, Pak Said? Gitu kan? Maksudnya kan kalau kata Iit kan, kata Bapak juga kita harus ngikutin orang dulu, nggak mendadak kita harus jadi nakoda gitu kan. Nah ini kasusnya, study case-nya ketika kita rantau dari tempat jauh terus kita pulang. Ya. Sejauh mana, selama apa kita harus ngikutin orang dulu, maksudnya itu kayak gitu. Ini terjemahannya gini, sederhana aja. Ya kalau kita gabung pada sebuah Majenas, kumpulan seni production, ya kan ya seperti contoh tadi lah Guru Soekarno Putra ya. Iya. Kan banyak member mereka yang dari daerah. Setelah pulang dia nyantri lah. Iya. Dengan menimba pengalaman bangun dia pulang ke daerah, dia membangun hal yang sama. Kan sukses. Maknanya kan itu konsep ngikut orang, kok manajemennya, cara kerjanya segala macam dia kan dipelajari dia. Kiat-kiat panggung seperti apa itu satu. Kedua, nah dia pulang ke sini. Saya memang tembak di tempat. Zaman bapaknya pulang dulu kan tidak ada istilah THR kantor, Iya. PDT. Kan kita mengenal itu kan setelah ada otonomi daerah. Betul. Ya kan? Iya. Masuk mengikuti orang itu kayak bisa kita gabung ke pemerintah sebelum ada peluang kita diseleksi. Ya kan? Ternyata dia juga seperti bapaknya kan kepengen juga nyandar di ASN sekarang kan. Tapi kan by proses. Betul. Nah, sekarang dia di Dinas Kebudayaan Pariwisata itu kan konsep ngikut orang. Iya. Berarti siapa kepala OPD-nya di situ atau manajernya di situ. Betul. Di bawah itu kan ada sekretaris, ada kabin, ada kasih. Tentu yang di atas dia langsung kan kasih. Iya. Nah kan konsep ngikut orang. Nah itu. Nah caranya kan sederhana. Kau mendekati orang, orang dengan potensimu, dengan karyamu dan kerjamu. Jangan dengan hal lain yang hanya bahasa Melayu tuh melengong-lengong. Iya. Melengong masa usap-usap inilah bahasa itu sosok aja lah itu saya sebut nada tenar tapi terpahamnya. Nah seperti itu konsep mengikut orang. Tapi sembari dari itu juga kita belajar mencari cara dan pulang ya dia nikmati dia bisa juga menerjemahkan itu. Itu konsep mengikut orang ya. Ya, tapi waktu saya pulang kemarin itu kreativitas saya tidak berhenti, cuma yang terhenti ini kan nafkah rutin, Betul. sehingga banting. Tapi yang namanya menggarap itu ya ada selama 5 tahun macam-macam. Terus bergairah gitu ya. Macam-macam dari masa bisa kita buat, macam-macam karya panggung bisa kita buat. Saya masih ingat itu. Iya. Mentas teater Dosana ada tuh kan. Ya ini saya cerita rugi di kemudian Belantika Musik Persada di Kacapuri itu memang full musik dan tari kan dan nyanyi. Kemudian Cipta Pesona di depan gedung daerah di tempat elit itu kan. Nah, itu ya kita nebeng lah hut KNPI gitu kan. Iya. Seperti itu. Nebeng. Iya, nebeng. Tapi kan tetap menjadi diri sendiri ya. Iya, Pak, tetap ya? menjadi diri sendiri. Kan ketika itu kan luar biasa juga spirit kawan-kawan macam kelompok Skapur Siri, Sangga-Sangga Seroja di Kampung Tambak, Bintang Telani, kemudian Suara Bintang. Itu kan sanggar-sanggar yang memang ketika dia karena kampanye yang mudah dikenal. Ya kan? Nah, kita tetap menjalin itu, masuk saya juga sebagai perintis pendiri Bintang Telani ya sampai hari ini juga masih punya sih tanggung jawab gitu. Tetap kita hello lah kepada semua sanggar yang ada di inilah di kota Tanjung Pinang ya seperti itu. Nah dia pengalaman itu kan kita bagi. Nah, cuma saya juga bersyukur bahwa 3 anak saya ini alhamdulillah semua bakat dari datuknya, bapaknya, ibunya habis diturunkan langsung ya. Ya bukan istilah diturunkan ya. Makanya kalau keseniman ini dia kadang-kadang di kalangan KKN dia kan terbebas 1 poin. Iya. Nepotisnya. Iya. Kita bisa darah kan? Betul. Keturunan betul. ya. Itu nggak bisa disebut nepotis juga sih Pak. Tak bisa. Itu kan genetika. Genetika DNA. Siapa yang mau menolak maksudnya Yes. Oke. Nah ini Bang Iit, kita ke Bang Iit dulu ya. Menjelaskan yang tadi ikut orang. Iya benar. Soalnya Soalnya zaman sekarang ini kan zamannya memproyeksikan diri sendiri, ego diri sendiri. Iya. Jadi udah nggak ada lagi tuh istilahnya kita ngikut orang. Makanya kan nanda tadi yang aku tak sebut. Ya dia kan merokok bapaknya juga nanggung kan lucu dia udah besar. Iya makanya. Apa ke orangnya ada itu numpang honor aja gitu kan. Kayak gitu. Makanya maksud anda tuh kadang
kalau ego-ego sekarang itu kan ya Pak yang sudah enggak, aku harus jadi diri aku, kan gitu ya Pak ya. Jarang sekali istilahnya ada penyerahan diri. Kita lihat dulu deh, kita ikutin dulu deh. Nanti istilahnya sambil kita ngikutin, kita bikin arus sendiri. Jarang ya Pak ya. Yang maksud itu yang saat di tengah hak apresiasi dan juga aspirasi anak-anak muda zaman sekarang ini yang selalu ingin menonjolkan egonya dan kediriannya masing-masing. Sehingga kan kita bisa melihat banget ya Pak ya, warna dari setiap garapan itu beda-beda dan juga warnanya itu banyak. Nah, jadi yang muncul itu adalah bagaimana aspirasi mereka, aspirasi seniman-seniman ini ingin diapresiasi justru tanpa mereka menciptakan dulu pasarnya. Maksudnya itu kan gitu ya Pak ya. Nah, ini untuk Bang Iit sendiri. Maksudnya tuh ini kan Bang Iit kan di ranah musik, ranah musik. Meskipun ya kalau Bang Iit tadi kan ngomongnya etnomusikologi gitu kan ya, orang taunya misal Bang Iit kuliah di mana, di ISI Yogyakarta, bisa dong ngajarin musik Makyong gitu kan, nggak ada ngomongnya etnomusik. Bang Iit kuliah di mana? Bisa buat partitur. Ya, bisa dong buat partitur atau bisa dong ngajar tari persembahan. Ya kan ya Pak ya, maksudnya itu kan itu. Orang selalu menganggap orang yang kuliah di kesenian itu serba bisa. Bisa tari persembahan gitu. Kebayangkan Iit ngajar lenggang patah 9. Maksudnya itu kayak gitu. Nah ini Bang Iit, kalau misalnya Bang Iit baca sendiri sebetulnya pada zaman kekiniannya yang kata Bang Iit semua sudah mempunyai karakter masing-masing dan juga mempunyai taste, mempunyai frekuensi mungkin yang hampir sama. Sebetulnya arah pembacaan Bang Iit terhadap arah belantika musik yang ada di Kepulauan Riau khususnya, umumnya, khususnya di Tanjung Pinang ini kemana sih Bang Iit? Nah ini gawat nih kalau menganalisa kayak gini Bang. Iya, gawat. Maksudnya itu kan gitu. Berat, Kayak kontroversi maksudnya itu kan. Antara subjektif dan objektif nih. Ya maksudnya itu kan ini kan penilaian secara pribadi gitu kan. Kita bisa salah tapi kita nggak bisa nipu. Nah kan kayak gitu kan. Nggak apa-apa salah karena mungkin nanti akan dibenarkan atau mungkin akan dikuatkan atau mungkin akan disalahkan oleh orang yang merasa dirinya itu benar. Nah gitu maksudnya itu kan. Itu nggak apa-apa. Dalam sebuah ilmu pengetahuan dan sebuah dalam ilmu wawasan itu sangat yayasan konservatori. Lu bawa yayasan. Gimana ini yayasan warisan. Kalau tak usah bercakap arah musik Tanjung Pinang lah Bang, tak usah. Selera lah. Tak usah bercakap itulah. Kalau gini aja, kalau potensi sekarang ni makin bagus Bang. Artinya gini, pelaku kesenian yang khususnya musik itu semakin banyak, semakin bagus, semakin punya playability yang baik gitu kan. Memang saya akui. Hanya saja gini, butuh itu kita Pak tadi kan sebelumnya tadi butuh ada lembaga atau institusi. Di sini fungsi dia kan sebagai koridor, sebagai yang memberi yang memberi arah. Wasit. Minimal jadi wasit. Paling tidak tuh ada lembaga pendidikan lah yang bisa untuk memberikan arah bahwa begini. Lama-lama lambat laun kita yang saya pribadi takutkan budak-budak atau kawan-kawan yang mulai nak belajar atau sedang belajar takutnya latah artinya begini. Di tren yang ada. Kemudian trennya lagi koplo, semua anggaran koplo. Kan K-pop. K-pop gitu kan. Elektronik, kemudian macam hal ataupun budaya-budaya luar. Memang ya gini kita juga tidak serta-merta bisa membanggakan diri dengan apa yang kita punya. Karena kebudayaan itu dinamis ditambah juga hasil dari berbagai macam ragam kebudayaan. Beda dengan peradaban di Jawa Tengah khususnya yang bisa solid dan bisa kukuh mempertahankan kebudayaan mereka sampai sekarang. Karena seyogianya kita Nusantara ini pun sama ragam musik dan instrumentasinya dahulu. Memang kan sekarang akibat dari berbagai macam akibat yang kalau kita kaji sejarah kan
dari segi instrumentasi aja alat-alat kita sudah banyak campuran, sudah banyak ini. Itu kan artinya kan nenek moyang kita juga dulu boleh kita katakan latah juga. Terima sana, masuk sini, ambil sini, suka yang ini, ambil yang itu. Akhirnya mendarah daging lah sampai sekarang kan. Tapi juga ada nilai plusnya, artinya begini. Dari kesekian banyak campuran-campuran itu kan muncul warna baru akhirnya kan. Di era-era zaman dahulu kan muncul warna baru yang saat ini kita kenal dengan tradisi, musik tradisi. Ya, pada dasarnya mungkin tradisi itu zaman dulunya adalah kreasi juga. Highlight ketika itu. Iya. Sangat highlight kan. Nah, itu yang saya takutkan, saya khawatirkan sekarang ini ada timbul lagi highlight pada periode kedua gitu kan. Pada era sekarang orang mulai latah, orang mulai ngikut, orang mulai terjerumus dengan berbagai macam opini ataupun pengaruh. Bentar. Kamu jangan ingetin closing ya. Baterainya masih banyak. Lanjut Bang Iit, highlight yang ini. Gitulah. Tapi saya rasa pun abang paham maksudnya. Artinya mudah-mudahan kekhawatiran saya ini tidak terlalu besar dan tidak terjadi gitu kan. Mudah-mudahan ada. Meskipun pada dasarnya pernyataan itu sebetulnya tidak terjadi, pada dasarnya tingkat akan terjadinya itu sangat tinggi. Contoh kecil gini. Mungkin era sekarang saya tidak menyalahkan, tetapi ini kan abang tadi bertanya dari saya kan. Betul. Abang tahu kesenian Marawis kan? Marawisan atau Marawis kan pada dasarnya. Ini sampling ya. Sekarang kan sudah mulai menjamur nih di sini. Beberapa tahun belakangan kan. Saya tidak menyalahkan itu. Artinya memang kenapa kesenian Marawis sampai ke sini, ada di sini dengan bentuk seperti ini dan bisa menjadi ekstrakurikuler, bahkan bisa jadi kurikulum pendidikan untuk lokal. Itu sedih buat saya kan, kenapa tidak musik Melayu sendiri yang masuk gitu. Kenapa enggak Mayong? Atau tidak Gazal sendiri. Tari saya Inai ya. Inai atau Boria sendiri. Itu bisa jadi bahan ajar yang menarik kan untuk ini. Atau Marawis atau lebih banyak ragam tawaran dari varian-varian yang bisa kita ini maksudnya tuh ya. Saya pun artinya itu kan dari walaupun satu wilayah NKRI itu kan dari tempat lain gitu kan, menjamur ke tempat kita. Kalau dikaji sejarah pun memang sebenarnya panjang itu ceritanya, jadi tak usah jelimet lah. Itu kan harus baca berbagai macam buku sejarah seni, sejarah musik kan jadinya kan. Pada saat ini sampelnya itulah bang. Baru satu sampel Marawis. Jadi sebenarnya bukan masalah Marawisnya. Iya kan Bang Iit? Bukan masalah Marawisnya, tapi bagaimana lokalitas itu dapat diangkat. Betul nggak ya Pak? Betul. Kalau Marawis semua daerah juga punya Marawis. Betul. Gitu. Tapi bagaimana lokalitasnya itu dapat terangkat dan juga dapat diangkat. Sadar dan berkesadaran. Agar lokalitasnya itu dapat terlestari atau justru dapat menginspirasi lahirnya karya-karya baru. Betul ya? Betul. Terus ada lagi. Dulu saya masih sempat belajar berpantun dalam ekskul dalam mata kuliah kan. Muatan lokal dulu dalam muatan lokal. Arab Melayu. Tapi sekarang itu tak ada lagi kan gitu kan. Terus ada dulu selalu guru masih saya kecil tu tiap kali nak masuk tu selalu dia kasih fungsi salam tu apa. Dia kasih tahu tu fungsi salam. Fungsi hormat. Kalau saya SD dulu sering kasih tahu ada guru lewat tu tunduk kepala tu bang. Kepala. Tapi sekarang kan saya tak tahu budak-budak masih terapkan itu atau tidak tuh, atau guru-guru pun dengan kalau sekarang sih anak-anak SMA kayak gitu, Bapak, sini tentukan gitu kan. Tapi kan nilai filosofis itu kan terkandung dalam kesenian juga bang. Betul. Nah itu kan sebenarnya apa ya? Itu bijak, balik lagi ke bijak para pimpinan dan orang-orang yang punya pena yang tajam lah untuk daerah sendiri. Artinya kalau saya pun setuju dengan bapak saya sendiri impikan butuh ada satu kelembagaan atau institusi atau sekolah baik itu negeri atau swasta yang bisa menjadi koridor. Itu wadah yang membuat koridor terhadap nilai estetika itu sendiri ya. Luar biasa Bang Iit. Itulah bang. Tapi emang apa ya namanya, maksudnya tuh
apa belum Rian, belum tepuk tangan. Nah, Nanti tepuk gua tangan. Enggak, jadi maksudnya tuh hal itu yang Ada apa? closing statement loh. Ini dulu dasar ini. Tenang, ini Pak Said nanti aku pecat gitu. Tenang. Enggak, maksudnya tuh apa namanya? Hal itu menjadi kompleks ketika kita pikirkan ya justru ya. Ketika kita pikirkan itu menjadi kompleks, tapi justru kalau misalnya kita mau benahi sedikit demi sedikit, ini bukan menjadi hal yang kompleks, tapi menjadi hal yang dapat kita lewati bersama apabila kita saling memberikan pengertian, sama-sama memberikan pengertian. Hey, ini gini loh kata pemerintah mungkin. Terus kata apa namanya yang satu sisi yang menjalankan perintah itu ini gini loh, give and give-nya jelas. Maksudnya itu kan kayak gitu. Oke, kita bikin nih saling memahami, saling mengerti, saling berjalan, saling berkelindan. Itu mungkin akan menjadi hal yang apa namanya? serasi lah, berpadu badan gitu ya, bersebati. Nah, ini Pak Said, ini sebetulnya aku nggak suka juga sih ngobrol ini pertanyaan terakhir, tapi ini gara-gara mereka udah resah ngasih closing kata mereka dari gitu. sore. Tapi tidak masalah, ini kan bisa dipetel-petel nanti ya. Betul. Tidak masalah. Jadi biar nanti juga bisa dia ngundang, masih sabar kok. bisa ngundang Pak Said lagi, maksudnya itu kan Insya kayak gitu Allah. untuk kita diskusi lebih panjang Untuk kan. kebudayaan bisa diprint ke apa yang lebih ini pun saya siap lah nama kebudayaan. Mantap gitu. Jadi Pak Said ini langsung pada apa namanya? Sebenarnya kan di antara yang sudah dilakukan sama Pak Said bersama kawan-kawan, bersama apa namanya, terutama dulu Pak Said juga pada kedinasan dan juga sekarang masih memegang kebijakan. Terus ada beberapa kendala-kendala yang Pak Said rasakan seperti saat ini mungkin Pak Said kesehatan agak terganggu dan lain sebagainya. Sebetulnya keresahan apa sih Pak Said yang masih tertinggal itu, yang ada di benak Pak Said dalam kondisi saat ini yang itu belum ditorehkan atau belum apa namanya minimal dipesankan sama junior-juniornya Pak Said? Oh gitu. Iya. Ya tadi kalau sakit tuh saya menganggap itu bukan hambatan, hanya sekedar gangguan aja ya. Tapi yang jelas itu juga ya harus kita terima dengan ikhlas itu kan. Sakit, sehat kan memang dari dia. Tapi kan kita juga harus bijak mengambil hikmah gitu ya. Tapi namanya spirit semangat kan gitu. Kita minta juga supaya tetap minta pikiran jernih ya kan. Emosi kita juga terkendali ya. Kita tahu juga dengan jenis penyakit kita kan gitu. Kalau kita pada mensyukurinya, tolak kasih jalan. Ya saya cuma ingin gini lah. Ini pengalaman ini kan pencermatan anak muda ya, generasi di bawah kita, di bawah saya ya. Makanya kemanapun dia pergi, dia berkomunikasi atau bergabung, kosongkan tangki pengetahuan kita, supaya kita siap menerima apapun dari orang itu. Tak ada rasa bahwa kita seimbang, kita lebih, jangan, kosong, memang kosong. Makanya pengalaman di Toba gitu kan, berbagai manusia orang itu dengan pengalaman latar belakang pengalaman berbeda. Ya ternyata mereka juga bisa memetik hikmah. Jangan tepuk dada tanya selera terus seperti ayam jantan kan, berkokok ngajak tarung, jangan. Itu bukan prinsip seorang yang memang ingin menggali sebesar-besarnya potensi itu. Kosong kan, memang kita anggap kita memang tidak mampu, tak ada apa-apanya gitu. Kalau pada orang mengaku itu satu sisi kita memang ada potensi di sana. Ya sudah, itu tidak membuat kita terus tinggi hati gitu kan. Ini kadang-kadang kan terjebak, baru lebih kurang merasa superior gitu kan. Jangan. Ya saya juga bersyukur nekat ke Jawa itu, bersyukur. Sebab dengan filosofi kehidupan masyarakat Jawa itu saya bisa mengkombin gitu orang kan. Melayu yang terbuka, Jawa yang begitu adigang, adigong, adiguna gitu ya. Luar biasa, mulai dari tradisi Sunda yang pikukuh diri itu kan. Oh, ada tuh sempat saya kata orang mengenal diri dulu, baru keluarga, masyarakat luas, negara, baru buana yang lebih besar gitu. Tapi saya memang sangat luar biasa, memang angkat topi. Istilahnya budaya Indonesia ini kan memang manusia Jawa yang sebelum lagi pra-Hindu pra-apa, memang Jawa itu memang terkena. Bahkan ada yang semi kata orang itu separuh sejarah, separuh mitos lagi bergandengan gitu. Sampai hari ini juga bisa kita telusuri rekam jejaknya begitu. Nah, jadi saya katakan bahwa di luar Jawa itu memang kita harus bekerja lebih keras.
karena belum terbentuk secara sepenuh hati, sepenuh jiwa. Ya kita memang mengenal sih alam terkembang jadi guru di mana bumi dirpijak, di situ langit dijunjung, itu kan sudah kekinian gitu kan. Melayu yang kita kenal kan dua aja periodenya kan, Biorto Melayu, siapa yang satu lagi Melayu tua, Melayu muda gitu. Proto Melayu kan gitu. Saya bukan orang ini. Ya tapi sekilas kena raja mendengar itu seperti itu. Cuma kan ciri fisiknya bisa kita kesan dari suku-suku pedalaman, komunitas adat terpencil, ciri fisik kan gitu. Tapi terlepas dari itu semua, saya ingin katakan bahwa inilah yang bagian ini saya ingin menyampaikan justru keberadaan apa ini Balai Pelestarian Nilai Budaya. Saya langsung mencolok mata saya itu, takut salah sebut lagi kan. Kata badan itu udah satu pengertian khusus, penelitian pelestarian lah satu nomenklatur khusus, nilai lagi yang bisa nyata, bisa absurd gitu kan. Ya nilai kan? Budaya kan nggak terukur sudah itu budaya lagi. Nah, wilayah kekuasaannya ya Allah luar biasa besar, 4 provinsi kan, khusus BPNB yang sudah berganti nama berapa kali saya pun udah lupa lah. Iya kan. Dengan eselon-ring ini maaf nih saya harus berbicara sebab rasa-rasanya memang ada salah hal yang dianalisa tentang tugas pokok fungsi dan beban kerja dan kewilayahan rentang kendali gitu dengan eselon-ring 3A gitu ya. Itu seorang pejabat tertinggi, termasuklah balar kita juga di Sumatera Utara, BCB kita di Sumatera Barat. Sama problemnya kan, tuntutan kerjanya luar biasa. Terus tentu konsekuensinya dengan status seperti itu kan keberpihakan anggaran. Kemudian SDM, penempatan SDM, sementara beban kerjanya di kalau bahasa Melayu itu sebuah pokok itu digegah gitu kan. Harus turun semuanya masak-masak kan gitu kan. Pokoknya satu kebun lagi. Ini 4 kebun besar kan. Logika kita berpikir lah. Jadi apa negeri ini kan gitu. Secara konseptual diterjemahkan seperti itu. Kan nanggung gitu ya. Ini sebuah masukan aja ya. Saya membayangkan teman-teman saya termasuklah Nanda dan yang lain-lain. Terus saya dengar lagi berbondong-bondong mutasi pindah ke ada yang ke perguruan tinggi, ke kampus, ada ke pemerintahan daerah kan. Padahal mereka potensial waktu awal tuh memang sudah semacam ikat jamin. Ya di sinilah berapa tahun gitu ya, namanya rezeki kan. Jadi ini sebuah pemikiran aja lah. Dengan wilayah kerja yang besar, rentang kendali yang jauh dinakodai seorang katakanlah eselon-ring 3A, keberpihakan anggaran seperti itu, penyediaan SDM-nya seperti itu, penerimaan setiap tahun juga masih tebang pilih, pada kata pakai pilih-pilih ya, kapan ini mau melesat gitu. Sementara sudah jauh hari, jauh tahun, jauh abad kita tahu bahwa Indonesia ini DNA-nya memang kebudayaan luar biasa, tak ada tandingan untuk dunia manapun. Sukunya terbanyak, pulaunya terbanyak, selat lautnya juga luas gitu kan. Dan negerinya juga makmur, semua ada gitu. Kok jadi gini, ini sebuah pemikiran aja. Kalau nanti ada saat tim Baper Jagat Nasional tentang penganalisa, ini kan sebuah masukan yang saya kasih. Karena kita pun tidak bisa berbuat ya seperti apa adanya gitu terus. Sementara hal yang tak penting dibikin gitu kan. Ya dibuat. Dan digelontor dananya banyak. Saya bisa dadakan itu. Saya beri aja sinyal satu, konsepnya Rias Radit tentang otonomi daerah kan. Apakah 100% dijalankan? Tidak. Dari situ aja saya buka contoh sederhana. Saya rasa inilah yang saya nak beri sumbangan, karena ini kan bukan go nasional aja gitu kan. Nah, tapi kalau di kepanjangan tinggal kearifan kita aja meringkas-ringkas itu segmen mana yang nak kita gunakan kan. Nah, saya sangat ingin dialog seperti ini jadi bersemangat. Terapi juga bagi saya saat ini yang sedang terganggu gitu kan. Kan terapi. Jadi saya rasa demikian. Nanda. Oke. Pak Said Parman dan juga Bang Ii, terima kasih banyak sudah hadir dan juga sharing dengan semua budaya yang ada di mana saja yang saat ini sedang menyaksikan kita. Dan juga kepada Pak Said Parman, semoga cepat sembuh dan sehat selalu. Amin. Temuan kan tunggu waktu aja. Dan bisa mengampu negeri ini lagi, mengampu para seniman-seniman yang lurus dan juga
yang lurus semakin lurus, yang tersesat jadi lurus juga. Oh, Aku juga seniman sih Pak, maksudnya itu kan kayak gitu kadang itu kan kadang ada masa-masa tersesat ya Pak ya, maksudnya itu kan kayak gitu. Ada kebebasan yang ini kan? Ya apa kata orang tuh? Kebebasan yang terlalu bebas. Iya kebablasan kan gitu kan, makanya ada. aduh gitu. Kamu juga kan pasti ngalamin kebebasan yang tersesat kan, kadang kebebasan yang terlalu bablas kan, ngerasain juga kan. Itu kan nanti kayak kita kupas di lain kali sama Iit nih gimana sih kebebasan yang tersesat itu. Tapi memang harus ada lagi segmen sama bapak aja khusus bang. Iya, makanya. Kalau kan. Iit duduk di sini. Makanya kalau misalnya itu kan kita nggak bisa maksudnya tuh harus beberapa episode karena kalau misalnya dia habiskan di satu episode habis ini pengetahuan bapaknya nanti aku kupas tuntas gitu kan sayang ya walaupun dia sering ngobrol diskusi pasti ada hal-hal yang dia belum sampaikan sama kan gitu kan. Itu nanti tugasnya kamu juga itu untuk ngasih tahu bang bapak lagi ini bang. Bocorin. Oke, dibocorin ya gitu ya maksudnya itu. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Said dan juga terima kasih Bang Iit untuk kebersamaan kita pada kesempatan hari ini. Buat Sobat Budaya, dengerin tuh, regepin apa yang jadi petuah Pak Said dan juga apa yang menjadi pengalamannya Bang Iit. Cuma 2 yang abadi di dunia ini, Tuhan dan perubahan itu sendiri. Wow. Cuma 2 yang berubah, cuma 2 yang tidak dapat ditahan dan abadi di dunia ini, yaitu Tuhan dan perubahan itu sendiri. Jadi Sobat Budaya semuanya, mari kita bergerak bersama untuk melakukan segala perubahan dengan spirit revolusi mental tentunya, dan juga jangan lupa untuk memajukan kebudayaan kita dan juga integritas kita terhadap pengetahuan sejarah dan budaya. Sobat Budaya semuanya, jangan lupa juga untuk mensubscribe kanal YouTube-nya BPNB Kepri, apalagi memfollow Instagram-nya BPNB Kepri di @BPNB Kepri. Jangan lupa juga untuk mensubscribe kanal YouTube-nya Yayasan Konservatori Seni di Yayasan Konservatori Seni. Yayasan Konservatori Seni. Udah ada Instagramnya belum? Ada. Sama juga. Di Yayasan Konservatori Seni. Yayasan Konservatori Seni. Biar Sobat Budaya semuanya nggak ketinggalan informasi tentang BPNB Kepri dan juga relasi-relasi BPNB Kepri yang selalu mendukung dan mensupport BPNB Kepri menjadi seperti saat ini dan juga besar kanal YouTube-nya seperti saat ini. Ya, Jul, GR banget kita besar kanal YouTube jangan enggak. Padahal yang subscribe-nya baru berapa? 8.000 ya. 8.000. Ya besar keles. Doakan kanal YouTube BPNB Kepri mencapai 10.000 subscriber dan semuanya mari kita merayakan kenduri bersama. Kita akan menari bersama ya. Joget dangdut bersama enggak? Enggak ya, atau joget apa? Serambang 12. Joget kobang gitu atau kompangan ya. Kompang itu Bang Ali udah SMA budaya. SMA budaya tuh itu Bang Ali udah janji kalau misalnya kita 10.000 kita akan syukuran ya, syukuran. Jadi semua Sobat Budaya mari dukung terus kanal YouTube-nya BPNB Kepri dan juga media sosialnya BPNB Kepri. Tetap terus bersama kita melangkah bersama BPNB Kepri gitu ya. Kenali budayamu dan cintai negerimu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bibut bincang budaya. Daripada semua sobat budayanya ngajak ribut, ujung-ujungnya pada gabut. Mending tongkrongin deh kanal YouTube-nya kita. Ayo kita bareng. Ya. Oke, salam budaya. Balai Pelestarian Marga Budaya Kepulauan Riau, kenali budayamu, cintai negerimu, cita pertahanan bersama masyarakat sama berhimpun melukis sejarah, memajukan budaya, semoga bersama. Kenali budayamu, cintai negerimu.